Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue David. Pada video kali ini, gue mau ngebahas tentang 5 pekerjaan yang paling banyak diminati fresh graduate di tahun 2022. Pekerjaan-pekerjaan yang akan gue sebutin di sini itu didasarkan oleh pengamatan gue ke kakak tingkat dan juga teman-teman seangkatan gue yang udah lulus kuliah. Oke, langsung aja nih. Pekerjaan yang pertama, yaitu pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Kata Pak Kemendikbud Nadiem Makarim, ada 80% lulusan kita itu tidak masuk dalam sektor di dalam prodinya. Maka berdasarkan dari data ini, masih ada sekitar 20% mahasiswa yang mungkin bekerja sesuai prodinya. Kalau pekerjaan pertama ini harusnya udah nggak heran lagi lah ya, kenapa masih banyak diminati. Seperti misalnya bekerja sesuai bidang itu memiliki banyak keuntungan, di mana ilmu yang sudah kita pelajari akhirnya diterapkan di dunia nyata. Jadi nggak sia-sia kita belajar selama kuliah. Beban kita untuk belajar lagi di kerja juga udah berkurang banget apabila kita bekerja di bidang yang sama dengan prodi. Di sisi lain juga apabila kita kuliah dengan jurusan yang kita minati, maka kerja dengan posisi yang sesuai dengan minat juga akan membuat hati gembira dan bahagia. Karena bisa dibilang sesuai dengan passion. Pekerjaan yang kedua, yaitu program manajemen trainee. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang nggak tahu program MT atau manajemen trainee? Program ini itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods. Contohnya itu ada Unilever, L'Oreal, Nestle, dan masih banyak lagi. Keuntungan dari program-program MT itu yaitu sebagai fresh graduate, kita akan di-training untuk bekerja pada beberapa divisi. Sehingga setelah lulus, kita akan memiliki banyak pengetahuan di berbagai bidang industri tersebut. Beda halnya apabila kita masuk jalur reguler atau staff, di mana biasanya staff hanya memiliki pengetahuan di satu bidang aja, yaitu bidang tempat ia ditempatkan. Sedangkan lulusan MT ini memiliki berbagai pengetahuan di berbagai bidang. Selain pengetahuan, program MT ini juga memberikan jenjang karir yang cukup menjanjikan. Ditambah lagi biasanya selama training juga kita diberikan uang saku yang lumayan banget nih. Pekerjaan yang ketiga yaitu development program. Sama halnya dengan manajemen trainee di industri consumer goods, development program ini juga sebenarnya merupakan manajemen trainee. Tetapi di industri finance biasanya disebut development program. Untuk development program ini kurang lebih sama dengan manajemen trainee. Biasanya para peserta yang lolos akan training dulu di berbagai divisi, seperti misalnya marketing, operation, atau support function. Keunggulan dari development program ini biasanya tuh bisa banget buat jadi alternatif buat kalian-kalian yang mau lintas bidang dari jurusan. Karena rata-rata development program ini itu menerima mahasiswa dari semua jurusan, sama seperti program manajemen trainee juga. Di sini juga jenjang karir yang ditawarkan itu bisa dibilang menjanjikan banget. Pekerjaan yang keempat yaitu e-commerce atau perusahaan teknologi. Di era digital ini, perusahaan-perusahaan teknologi itu seperti misalnya Tokopedia, Blibli, Gojek, ini mulai banyak diminati kaum-kaum generasi kita nih. Karena perusahaan-perusahaan teknologi ini menawarkan lingkungan kerja yang terasa seperti rumah kedua. Lingkungan kerja ini bisa kita lihat sendiri dari Instagram, misalnya live at Gojek atau live at Blibli, live at Tokopedia, dan masih banyak lagi. Di mana suasana kerjanya itu seperti lagi berada di coworking space nih. Ditambah juga ada beberapa perusahaan yang memberikan karyawannya itu snack-snack ringan dan minuman-minuman dalam mengerjakan pekerjaannya. Udah gitu biasanya di perusahaan teknologi ini juga nggak perlu pakaian-pakaian yang formal banget. Bisa banget tuh pakai sneakers, pakai jeans, kurang nyaman apalagi. Di saat pandemi juga kebanyakan perusahaan ini menerapkan sistem work from anywhere sehingga membuat karyawannya lebih fleksibel dalam melakukan pekerjaan. Jadi overall gue rasa lingkungan kerja di perusahaan teknologi ini itu cocok banget buat para mahasiswa ataupun fresh graduate yang ingin memiliki suasana kerja yang fun. Terakhir, pekerjaan yang gak kalah peminatnya nih. Gue taruh ini di paling terakhir karena gue cukup yakin peminatnya itu banyak banget, tapi peluang diterimanya itu berbanding terbalik alias sedikit yang diterima. Pekerjaan ini ialah pekerjaan-pekerjaan di Big Three seperti McKinsey, BCG, dan Bain, dan pekerjaan di perusahaan Big Four, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, EY, dan KPMG. Mungkin buat anak-anak dari akuntansi udah nggak asing lagi nih sama perusahaan-perusahaan ini. Di mana alumni-alumni dari perusahaan ini itu biasanya direbutin oleh perusahaan-perusahaan lain. Contohnya ada perusahaan X nih, di mana dibilang prefer from Big Four companies. Gila nggak tuh? Berarti mantan-mantan karyawan dari Big Three atau Big Four ini besar banget kemungkinannya
jadi rebutan di perusahaan lain. Jadi nggak heran lagi kalau pekerjaan di perusahaan-perusahaan ini itu banyak banget peminatnya. Karena walaupun pekerjaannya banyak yang bilang cukup berat, tapi secara nggak langsung perusahaan ini itu meningkatkan diri kita atau value kita. Dimana sebagai manusia itu value kita itu sangat meningkat, baik dalam hard skill maupun soft skill nih setelah memiliki pengalaman di perusahaan-perusahaan ini. Sehingga nggak heran nih, banyak perusahaan yang memberikan label bahwa alumni-alumni dari Big Three ataupun Big Four ini merupakan aset yang berharga. Mungkin dari gue pribadi, 5 ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang paling banyak diminati berdasarkan pengamatan gue di lingkungan sekitar gue. Dimana pastinya pandangan gue bisa banget berbeda dengan pandangan teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang punya pandangan lain, feel free banget buat komen di bawah. So, dengan adanya video ini, gue berharap video ini bisa memberikan insight nih buat teman-teman semua yang lagi memulai perjalanan karirnya. Oke teman-teman semua, mungkin sekian aja video gue kali ini. Like video ini kalau menurut kalian bermanfaat, dan dislike aja kalau menurut kalian nggak bermanfaat. Buat yang mau diskusi, bisa banget di kolom komentar. Bye-bye.